Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam perkuliahan statistika. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Antivinka Prima Yolanda, Niketut Nandayani, Yusuf Afandi, dan Yulizia Kurniasari. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel dalam Andi Supangat 2010. Distribusi sampling merupakan kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Dalam Sujana 2001 halaman 87. Distribusi sampling terdiri dari yang pertama distribusi sampling rata-rata, yang kedua distribusi sampling proporsi, yang ketiga distribusi sampling selisih rata-rata, yang keempat distribusi sampling selisih proporsi. Yang pertama distribusi sampling rata-rata. Dalam Sujana 2001 halaman 87 mendefinisikan distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Distribusi sampling rata-rata merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari rata-rata sampelnya yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter populasinya. Selanjutnya yaitu distribusi sampling rata-rata. Misalkan sebuah populasi berukuran hingga N dengan parameter rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N. Jika tanpa pengembalian maka ada N dari N buat sampel yang berlainan. Jika pada tiap sampel yang berlainan tersebut diambil rata-ratanya, maka diperoleh N dari N rata-rata. Selanjutnya, notasi dalam distribusi sampling rata-rata. Untuk N ukuran sampel, N ukuran populasi, X bar rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S standar deviasi sampling, sigma standar deviasi populasi, mu X bar rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, sigma X bar standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Maka rata-rata untuk populasi tidak terbatas yaitu rata-rata pada distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi. Begitu juga dengan populasi terbatas, rumus dari rata-ratanya yaitu rata-rata pada distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi. Selanjutnya, standar deviasi untuk distribusi sampling rata-rata yaitu rumusnya standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar nilai ukuran sampel. Begitu juga untuk standar deviasi populasi terbatas yaitu standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar ukuran sampel dikali akar dari ukuran sampel dikali ukuran populasi dikurang ukuran sampel dibagi ukuran populasi dikurang 1. Selanjutnya, rumus dari nilai baku untuk populasi terbatas yaitu rata-rata sampel dikurang rata-rata pada distribusi sampling rata-rata dibagi standar deviasi populasi. Begitu juga untuk populasi terbatas yaitu rata-rata sampel dikurang rata-rata pada distribusi sampling rata-rata dibagi standar deviasi populasi. Untuk ukuran populasi dikurang ukuran sampel dibagi ukuran populasi dikurang 1 disebut dengan faktor korek. Contoh, ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan adalah 35 jam. Distribusi umur baterai tersebut mendekati probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai jika lebih dari 36 jam. Penyelesaiannya,
Diketahui mu X bar sama dengan mu atau rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi, sigma atau simpangan baku pada populasi 5,5 dan N atau banyaknya sampel sebanyak 25. Kemudian ditanya P atau probabilitas baterai lebih dari 36 jam. Kemudian akan kita selesaikan dengan sigma X bar atau rata-rata simpangan baku pada populasi sama dengan sigma per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 dan didapat 1,1 dan Z sama dengan X bar dikurang sigma X bar per sigma X bar sama dengan 36 dikurang 35 per 1,1 didapat 0,91. Kemudian akan kita lihat pada tabel Z, luas sebelah kanan 0 adalah 0,5000. Luas antara 0 sampai dengan Z adalah 0,3186. Luas sebelah kanan Z adalah 0,1814. Jadi, dari baterai 25 yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. 2. Distribusi sampling proporsi. Menurut Sujana, dalam kurung 2001.95, distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Notasi dalam distribusi sampling proporsi yaitu mu X per N titik 2 rata-rata pada sampling proporsi, sigma X per N titik 2 standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Jika nilai V dari populasi tidak diketahui dalam hal ini, V dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai V dalam kurung 1 dikurang V max yang maksimum. Nah, di sini ada contoh. Sebuah bakery store atau BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki tokonya. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, penyelesaiannya diketahui N sama dengan 180, V sama dengan 20% atau sama dengan 0,20. Ditanya V dalam kurung X per N kurang dari 15%. Nah, di sini kita akan menjawab mu X per N sama dengan V. Nah, nilai V-nya tadi sama dengan 0,20. Nah, sehingga mu X per N sama dengan akar dari V dikali 1 dikurang V per N sama dengan 0,20 dikali 0,80 per 180, yaitu sama dengan 0,029814239. Nah, sehingga kita dapat hasil Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per sigma X per N sama dengan 0,15 dikurang 0,20 per 0,029814239, yaitu sama dengan kita dapat hasilnya negatif 1,68. Jadi probabilitas bahwa di antara 108 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Nah, di sini ada tabel di sebelah kanan. Lihat tabel Z, luas sebelah kiri sama dengan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z dikurang 0 sampai 0 sama dengan 0,4535 dikurang luas sebelah kiri Z sama dengan 0,0465. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.